Sobat calon guru semuanya, saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang telah ditetapkan sebagai peserta PPG Guru Tertentu tahun 2024 atau peserta piloting PPG tahap 3 tahun 2024. Nah, teman-teman yang sudah melakukan konfirmasi kesediaan PPG di SIM PKB, maka teman-teman untuk peserta PPG tahap 3 tahun 2024 ini segera saja ya untuk melakukan lapor diri ke LPTK. Nah, tentunya di sini nanti teman-teman lapor dirinya itu ke LPTK masing-masing sesuai dengan penempatan kita yang ada di SIM PKB. Dan pada video ini saya akan memberikan panduan lapor diri peserta PPG Guru Tertentu tahun 2024 sehingga nanti teman-teman bisa segera nih untuk mengakses menu sertifikasi pendidik yang ada di PMM teman-teman. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang di sini telah ditetapkan sebagai peserta PPG, artinya ketika teman-teman di sini telah melakukan konfirmasi bersedia ya atau konfirmasi kesediaan, maka kita itu ditetapkan sebagai peserta PPG tahun 2024. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa mengunduh nih, yaitu untuk formulir pendaftaran, kemudian juga kalian bisa mengakses paket informasi. Nah, hal yang paling penting di sini adalah teman-teman segera melakukan lapor diri ke LPTK supaya nanti kita bisa segera untuk mengakses menu sertifikat pendidiknya ya. Dan kalau misalkan di sini kita cek di bagian lini masa PPG bagi guru tertentu tahun 2024, maka di sini kemarin kan untuk pemanggilan peserta di SIM PKB itu kan tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 September 2024. Nah, bagi teman-teman yang sampai sekarang itu belum terpanggil, maka silahkan dipantau sampai nanti batas akhir ya, tanggal 23 September. Semoga saja yang belum terpanggil ini nanti akan ada panggilan susulan ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman di sini melakukan konfirmasi bersedia atau ditetapkan sebagai peserta ya, maka di sini kita langkah berikutnya adalah lapor diri dan juga mengikuti orientasi di LPTK. Nah, setelah kita mengikuti orientasi, maka nanti barulah menu sertifikasi pendidik itu akan bisa diakses. Nah, di sini kalau misalkan kita cek di jadwal ya, ini untuk lapor diri itu sebenarnya sudah dilaksanakan sejak kemarin tanggal 18 sampai dengan 27 September tahun 2024. Dan lapor diri ketuntasannya ini setelah teman-teman lapor diri, kemudian seluruhnya udah lapor diri, maka akan dilakukan verifikasi dan juga validasi oleh LPTK masing-masing sehingga untuk menu di PMM ya, mungkin teman-teman saat ini kalau misalkan kita mengakses di PMM di sini belum ada menu sertifikasi pendidiknya ya. Setelah kalian nanti melakukan lapor diri ke LPTK, maka di sini akan ada tambahan menu. Dan nantinya di sini menu sertifikasi pendidik ini nanti akan bisa diakses teman-teman. Nah, ini kita sudah bisa mengakses untuk menunya ya. Jadi setelah teman-teman nanti melakukan konfirmasi sudah, kemudian lapor diri tuntas, maka diverifikasi validasi oleh LPTK, berikutnya kita sudah bisa nih untuk mengakses yaitu menu sertifikasi pendidik. Dan untuk kita melakukan lapor diri di sini kita sebenarnya bisa memanfaatkan menu yang ada di sini ya. Jadi misalkan saya tuh ditempatkan di Universitas Pasundan, maka kalian klik di sini di lapor diri, kita akan diarahkan yaitu menuju ke LPTK yang bersangkutan. Atau mungkin kalian juga bisa pakai opsi yang kedua, yaitu di sini kita bisa buka Google kemudian berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id ya. Ini kita bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id. Nah, berikutnya pada bagian ini teman-teman pilih di sini laman terkait yaitu info LPTK. Misalkan teman-teman itu untuk penempatannya itu di mana nih LPTK. Di sini sangat banyak banget ya. Nah, tentunya kita lapor dirinya tuh ke LPTK masing-masing ya. Kalian bisa ketikkan di sini yaitu kata kuncinya. Misalkan di sini adalah Universitas PGRI Madiun misalkan. Kita coba klik enter. Nah, ini. Nah, misalkan teman-teman ditempatkannya di sini. Jadi nanti antara berkas persyaratan untuk lapor diri antara satu instansi satu LPTK dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda ya. Kita cek di sini kalau misalkan di Unipma itu apa saja persyaratannya. Kita klik saja di sini ya. Oke, kita akan diarahkan menuju ke ppg.unipma.ac.id. Kemudian untuk mengetahui syarat lapor diri kita cari artikel terbaru di bawah coba. Oke, di sini untuk artikel terbaru ini adalah yang masuk dalam kategori pengumuman. Jadi di sini ini adalah yang ini lapor diri peserta PPG Prajabatan gelombang 2 ya. Nah, di sini kita cari yang terbaru teman-teman. Nah, carinya kalau di Unipma ini kita tinggal geser-geser sini aja ya. Jadi yang terbaru ini yang ini. Ini kan tahap 2 nih. Ini yang tahap 3. Oke, kita klik di sini ya di artikelnya. Oke, di sini kita langsung diarahkan menuju ke sini teman-teman. Nah, ini sudah ada ya informasi lapor diri PPG bagi guru tertentu tahap 3 Universitas PGRI Madiun. Nah, ini untuk ketentuannya kalian bisa baca sendiri, bisa juga kalian print di sini ya, dicetak ini. Kemudian coba kita scroll ke bawah. Nah, di sini
teman-teman setelah menemukan websitenya, nah di sini kan ada undangan nih, yaitu untuk segera lapor diri ya. Nah ini adalah untuk ketentuannya. Calon peserta tahap 3 ini yang telah dilakukan panggilan peserta pastikan sudah melakukan konfirmasi kesediaan di SIM PKB. Nah, mengisi data yang diminta pada menu lengkapi profil di SIM PKB. Setelah melakukan konfirmasi kesediaan ini, teman-teman lapor diri ya. Lapor diri sesuai dengan jadwal. Nah, di sini lapor diri bagi guru tertentu tahap 3 dilakukan secara daring ya, mengisi form terdiri dari ini. Jadi kalau di Unipma di sini ada 3 form. Klik form data diri, ini kalian isikan ya, klik di sini. Ini tanggal 18 sampai dengan 27 September, kemudian klik data inti, kalian klik di sini. Ini waktunya, kemudian klik data tambahan. Nah, ini silakan klik bagi teman-teman yang terpanggil PPG di sana. Kemudian untuk berkas inti yang perlu kita siapkan ini adalah yaitu yang pertama scan fakta integritas. Ini teman-teman silakan unduh di SIM PKB. Terkait dengan tutorial cara unduh dan juga mengisinya sudah kita sajikan ya pada video sebelumnya. Dan berikutnya teman-teman scan biodata mahasiswa ya, sesuai dengan format PDDikti. Ini kalian untuk formatnya bisa unduh nih di sini. Oke, ini adalah teman-teman untuk PDDikti formnya. Ini saya rasa sama ya. Dan ini terkait dengan cara pengisiannya ini sudah kita sajikan nih pada video sebelumnya. Nah ini. Dari sini ada keterangan jika ayah atau ibu sudah meninggal dunia maka data yang diisi hanya nama saja ya, namun ditambahkan keterangan ALM atau ALMH. Nah ini adalah untuk form biodata PDDikti. Dan berikutnya di sini scan ijazah asli ya, asli S1 atau D4, kemudian send transkripnya. Kemudian KTP, kemudian pas foto berwarna, dimensi 3x4. Kemudian di sini adalah ukurannya, background dan seterusnya, ketentuan-ketentuannya. Kemudian di sini juga diberikan contoh. Nah, ini contoh foto kalau misalkan perempuan berjilbab seperti apa. Ini kita klik di sini ya, contohnya. Nah, ini contohnya teman-teman. Kemudian untuk contoh yang laki-laki seperti apa, di sini kalian bisa lihat ya. Tentunya untuk ketentuan dari satu LPTK dengan yang lain itu berbeda. Berkas tambahan yang disiapkan ini adalah ini, yaitu NPWP, SKCK, surat keterangan sehat, kemudian surat bebas nafsa. Kemudian keterangan tambahan NIS, ini ada ketentuannya ya. Ini adalah NISN pada form ini dilihat pada ijazah SMA, ternyata disuruh melihat di ijazah SMA-nya atas derajat, wajibnya 10 digit ya. Nah ini ketentuannya. Kemudian untuk data file yang diupload ini penamaannya. Nah ini. Kemudian untuk kode bidang studi ini teman-teman bisa cek ya, disesuaikan dengan diri masing-masing. Nah setelah itu teman-teman segera bergabung nih, yaitu ke grup WhatsApp-nya. Masing-masing di sini tentunya diberikan grup WhatsApp ya. Ini contoh untuk yang di LPTK Unipma misalkan. Kemudian kalau misalkan teman-teman di sini di LPTK lain pun juga nanti bisa dicek ya. Tentunya nanti ketentuannya mengacu pada LPTK masing-masing. Nah, misalkan saja nih, teman-teman di mana nih? Nah, ini misalkan di sini adalah kita cari satu lagi. Itu di Universitas mana ya? Muhammadiyah Jakarta misalkan. Kalian klik saja di sini di namanya ya. Kemudian kalau di sini di UMJ ini adalah masih lapor diri mahasiswa untuk piloting tahap 2. Nah, ini yang kemarin untuk yang tahap 2. Kalian silakan cari untuk yang di tahap 3-nya ya. Nah, tahap 3-nya di sini kita kalau misalkan belum muncul ya kita tunggu saja ya, nanti akan muncul. Termasuk juga di LPTK lain ini nanti teman-teman sesuaikan ya dengan daerahnya. Misalkan di Purworejo nih, kalian bisa klik saja di sini. Ini adalah untuk lapor diri di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, ini adalah untuk yang PPG piloting tahap 3 sudah muncul ya. Kalian klik di sini untuk melakukan lapor diri. Nah, di sini untuk ketentuannya juga hampir sama teman-teman. Yaitu di sini fakta integritas, kemudian biodata, PDDikti, ijazah dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada ini, yaitu calon mahasiswa melakukan lapor diri dengan langkah-langkah ini. Yaitu di laman, kalian klik sini untuk lapor dirinya. Tentunya masing-masing LPTK itu diberikan yaitu link untuk lapor diri ya. Ini kalian bisa klik sini misalkan saja lah ya. Ini coba kita lihat untuk link lapor dirinya. Dan hal yang paling penting teman-teman saat ini adalah silahkan bergabung ke grup WhatsApp masing-masing LPTK-nya ya. Nah, inilah terkait tentang tata cara lapor diri, tentunya mengikuti arahan dan juga sistem yang telah dibagikan di masing-masing LPTK-nya. Dan selanjutnya kalau misalkan kita cek di sini, ini nanti teman-teman yang mungkin sampai saat ini belum muncul untuk menu sertifikasi pendidiknya, nanti silakan dicek saja. Kalau misalkan kita melihat pada jadwalnya, ini kan mulai dari pembelajaran mandiri di PMM itu nanti mulai tanggal 23 September sampai dengan 4 November 2024.
Nah, setelah teman-teman menuntaskan lapor diri, misalkan di sini tanggal 22 ya, tanggal 22 ini sudah lapor diri selesai, sudah diverifikasi oleh LPTK, maka selang sehari kalian bisa nih untuk mengakses yaitu menu pembelajaran mandiri yang ada di PMM. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk kita melakukan pembelajaran mandiri di PMM ini waktunya cukup singkat ya, mulai dari 23 September sampai dengan 4 November. Ini kan cukup singkat ya. Nah, kemudian seperti apa contohnya? Kalau misalkan kita belajar mandiri itu sebenarnya apa saja sih nanti yang akan kita kerjakan? Nah, setelah teman-teman di sini lapor diri selesai, ini kan kita bisa mengakses nih, yaitu pembelajaran mandiri di PMM. Jadi kalau misalkan saat ini belum muncul menu sertifikasi pendidik, dipantau nanti setelah teman-teman selesai lapor diri. Dan setelah lapor diri selesai, maka berikutnya di sini muncul nih, yaitu menu sertifikasi pendidik. Dan alur pembelajaran di sertifikasi pendidik itu adalah sama ya, dari angkatan 1 di tahap 1, tahap 2 maupun juga tahap 3. Dan nanti juga akan sama di tahun depan ya, karena menggunakan Permendikbudristek yang terbaru kan. Jadi di sini nanti setelah teman-teman bisa mengakses untuk menu yang di PMM, di sini nanti ada 3 modul yang perlu dipelajari. Yang mana di sini misalkan ini ada pertama itu prinsip pengajaran dan juga asesmen ya. Kemudian pembelajaran sosial emosional, kemudian pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kalian bisa klik nih. Nah, pastikan nanti seluruhnya ini checklist semua ya, mulai dari awal sampai dengan di jurnal pengajaran dan juga asesmen. Nah, jadi misalkan menerapkan understanding ini, kalian tonton videonya, kerjakan kuisnya dan lain sebagainya. Nanti ada kuis, kemudian ada juga cerita reflektif ya. Jadi ada cerita reflektif. Kemudian juga di sini tiap-tiap modul itu ada seperti itu. Jadi alurnya sama. Nah, ini. Yang terakhir diakhiri dengan cerita reflektif. Kemudian ada juga post test juga ya. Nah, ini. Yang ini nanti ada juga cerita reflektif, kemudian juga untuk latihan pemahaman dan lain sebagainya. Nah, yang paling akhir ini nanti teman-teman yang tentunya ini adalah mengupload yaitu yang namanya jurnal pembelajaran. Nah, ini setelah itu post test, ini jurnal pembelajaran, kita bisa klik di sini ya. Ini jurnal pembelajarannya kita sudah unggah. Tentunya untuk mengerjakan jurnal pembelajaran, membuat cerita reflektif, aksi nyata, ini bukan suatu hal yang sulit ya. Jadi teman-teman di sini nanti bisa mendapatkan berbagai macam contoh untuk nanti bisa cepat menyelesaikan pembelajaran PPG yang ada di PMM. Dan di sini mungkin teman-teman bisa dengan menggunakan modal sedikit saja ya. Ini bisa ikut bimbel online, bimbel intensif untuk teman-teman yang mengikuti PPG guru tertentu tahap 3 nih. Dari sini kita cek yaitu dilihat kelas ya. Ini kan kebetulan saya sudah membeli nih. Jadi di sini nanti teman-teman akan mempermudah untuk pengerjaan di PMM ya. Mulai dari ini ada klik lapor diri. Ini kalau misalkan kalian masih bingung piloting tahap 3 lapor dirinya kemana, di sini disajikan link seluruhnya LPTK. Kemudian berikutnya di sini ada yaitu materi-materi. Kemudian untuk contoh jurnal PPG SMK semua mata pelajaran, kemudian modul PSE, kemudian contoh video UKIN nantinya seperti apa, piloting tahap 1-2 ini kalian bisa cek. Kumpulan RPP modul ajar ketika teman-teman akan mengikuti UKIN misalkan. Kemudian template buat pembuatan jurnal, kemudian modul 3. Kemudian kalian juga yang paling penting ini adalah nanti bisa ini untuk belajar cerita reflektif nih. Jadi banyak banget ya. Kalian bisa cek yaitu nanti cukup di ATM saja ya. Kalian bisa di ATM amati, tiru dan juga modifikasi dari seluruh materi yang ada. Nah, ini adalah dari kelasid.com. Oke, berikutnya di sini untuk aksi nyata, ini kalian bisa cek yaitu di sini nanti sudah ada ribuan contoh aksi nyata yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan referensi. Oke, di sini ada Google Drive, nanti kalian bisa cek yaitu di sini ada banyak banget ya. Ini kalian bisa gunakan sebagai bahan referensi untuk nanti mengerjakan yaitu aksi nyata dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman. Dan berikutnya di sini teman-teman bisa yaitu nanti setelah kita itu mempelajari modulnya, ini kan dari seluruhnya pengerjaan sudah selesai nih. Nah, ini ada latihan soal, tentunya juga disamakan yaitu disesuaikan dengan yaitu post test pretest yang ada di PMM. Ini cukup banyak banget ya, sudah lengkap semuanya. Nah, berikutnya ketika teman-teman ingin mengikuti ujian akhir yang namanya UKPPG itu kan hal penting ya. Itu nanti yang menentukan kita tuh lulus PPG atau enggaknya itu adalah di UKPPG. Nah, di sini ada tryout yang kalian bisa cek. Ini adalah bisa diikuti ya. Ini durasi pengerjaannya 2 jam masing-masing. Ada tryout 1, 2, 3 sampai dengan 6 nih. Misalkan kita cek di sini, kerjakan tryout. Ini kita klik sini, kerjakan tryout. Nah, berikutnya di sini nanti sudah disesuaikan ya dengan soal PCK UKP PPG. Nah, ini kalian bisa pilih, kemudian kalian tentunya digunakan sebagai bahan referensi saja ini ya.
Oke, nanti untuk berlatih, dan semoga teman-teman nanti seluruhnya itu akan bisa segera sertifikasi di tahun ini. Jadi bagaimanakah caranya untuk teman-teman bisa bergabung dalam bimbel online, bimbel intensif PPG Guru Tertentu tahun 2024 ini? Dan di sini pertama-tama silahkan teman-teman buka di Google. Nah, pertama-tama di sini teman-teman silahkan berkunjung yaitu ke kelas ID ya. Kelasid.com seperti ini, kelasid.com. Kita klik enter. Oke, selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman kelasid.com. Nah, langkah pertama teman-teman silahkan klik daftar dulu ya. Kalian klik di sini yaitu daftar akun teman-teman. Oke, kita klik daftar akun. Nah, berikutnya pada bagian ini silahkan teman-teman masukkan yaitu nama kalian ya. Setelah itu masukkan alamat email, kemudian buat password, kemudian konfirmasi password, kemudian silahkan klik saja di sini ada tombol daftar ya. Oke, setelah teman-teman di sini berhasil mendaftar, maka berikutnya di sini kalian klik di sini yaitu beli kelas supaya nanti ditampilkan detail untuk kelas-kelas yang ada. Nah, di sini sebenarnya ada kelas SKD Premium CPNS, kemudian Premium P3K Guru, Premium P3K Tenaga Kesehatan maupun juga P3K Teknis. Terkait tentang tutorial cara pembelian untuk CPNS, P3K Guru, Teknik Kesehatan ini sudah kita sajikan pada video di kartu video ini ya. Kemudian untuk membeli kelas online yaitu PPG ini kalian bisa scroll ke bawah, kita cari ya di sini. Nah, teman-teman klik di sini yaitu PPG Daljab 224 yaitu PPG Guru Tertentu atau piloting dan juga prajab. Di sini kalian klik ya, lihat kelas. Nah, berikutnya di sini nanti yang akan kita dapatkan ya seluruh materinya. Kemudian untuk membelinya, nah di sini kalian bisa perhatikan ya. Ini adalah untuk harga kelasnya itu sebenarnya adalah 250.000. Kemudian diberikan diskon kelas untuk teman-teman yaitu 150.000. Ini jadi nanti untuk harganya itu adalah 100.000. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan kode voucher atau kode referral dari calon guru, maka harganya nanti akan bisa berubah ya, berkurang. Nah, langkah berikutnya setelah teman-teman sampai di tahap bagian ini, tahap pembelian, silahkan masukkan kode vouchernya. Di sini adalah calon guru. Nah, seperti ini. Ingat kode vouchernya adalah calon guru supaya teman-teman nanti mendapatkan diskon kembali ya. Oke, kita masukkan kode voucher, kemudian kita klik terapkan. Nah, berikutnya berhasil menerapkan kode voucher. Nah, di sini awalnya harganya adalah 100.000. Dengan menggunakan kode voucher calon guru, kalian mendapatkan diskon ya. Jadi di sini teman-teman hanya membayar yaitu 95.000 saja. Nah, setelah itu teman-teman klik di sini, klik bayar. Berikutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman metode pembayaran. Nah, berikutnya di sini kita nanti membayar 95.000 saja. Nah, di sini ada berbagai macam opsi, yaitu teman-teman transfer ke bank di sini, atau mungkin juga dibayar dengan e-wallet, atau mungkin juga dengan scan QR code. Misalkan scan QR code di sini. Nah, kalian bisa langsung scan saja ya. Berikutnya setelah pembayaran berhasil dilakukan, kita akan bisa mengakses kelasnya. Nah, setelah kita melakukan pembayaran untuk mengakses kelas, kalian klik saja di sini, yaitu kelas saya. Nah, berikutnya kelas yang tadi baru saja kita beli itu kayak di sini ya, yaitu kelas PPG Daljab 224, PPG Guru Tertentu maupun juga piloting atau prajab ya. Kemudian kita klik di sini, yaitu lihat kelas. Nah, di sini adalah untuk kumpulan materi belajarnya, di sini adalah untuk latihan soalnya, kemudian di sini untuk tryoutnya.